Pemirsa, kabar terbaru datang dari Turki, tepatnya di markas Manisa BBSK yang mendadak jadi ramai gara-gara debut Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron dari Indonesia. Dalam laga uji coba melawan Aldi Nordu, Mega langsung dimainkan oleh pelatih Goam Kazan di set pertama dan set ketiga, dan penampilannya membuat para penonton seperti baru nonton film aksi Hollywood. Smash kerasnya tidak hanya bikin bola nyasar ke lantai, tapi juga bikin penonton teriak seolah-olah sedang antri bakso gratis. Hebohnya, Mega bahkan sempat terkena bola di kepala sampai hampir jatuh. Namun, ia masih sempat memberi isyarat santai bahwa dirinya baik-baik saja. Lawan yang panik malah minta maaf buru-buru, sedangkan Mega tetap tersenyum. Kalau ini bukan bukti ketenangan luar biasa, apalagi? Di tengah riuhnya sorakan, publik Turki mulai sadar kalau pemain satu ini bukan sembarangan. Bahkan, staf pelatih lawan, Mustafa Gunes, menyebut kualitas Megawati luar biasa. Rasanya baru pertama kali ada pemain yang jatuh kena bola tapi malah bikin satu stadion ketawa lega. Mega bukan hanya menambah poin tapi juga menambah suasana jadi cair, seperti es teh manis di siang bolong. Setelah laga tersebut, para penggemar Indonesia di dunia maya langsung bergerilya dengan mata elang membandingkan penampilan Mega di Manisa dengan masa-masanya di Red Sparks Korea. Perbedaannya jelas pemirsa, kalau dulu di Red Sparks Mega seperti superhero tunggal yang harus kerja rodi demi mengangkat tim, kini di Manisa dia masuk ke dalam kelompok yang lebih seimbang. Semua pemain punya kualitas tinggi dan masing-masing bisa jadi bintang. Lucunya netizen sampai bikin meme perbandingan. Dulu Mega kayak Doraemon yang harus keluarin semua alat sendirian, sekarang dia seperti anggota Avengers yang bisa gantian giliran mengalahkan lawan. Bayangin betapa lega Mega sekarang, tidak perlu lagi pasang mode turbo setiap pertandingan. Tim ini memang tidak bergantung pada satu orang saja, dan hal ini sebenarnya jadi kabar bagus. Mega bisa lebih fokus mengasah strategi tanpa harus kelelahan sendirian. Situasi yang lebih sehat, lebih aman dari risiko cedera, dan tentunya lebih asik karena bisa berbagi spotlight. Jadi, kalau dulu Mega harus jadi lilin yang terbakar habis demi menerangi tim, sekarang dia jadi lampu LED hemat energi. Terang, hemat, dan tahan lama. Publik Turki pun mulai menjulukinya Anadolu Megatron setelah aksi pertamanya di lapangan. Dan itu bukan sekadar sebutan keren, tapi juga tanda betapa besar pengaruh Mega di laga uji coba itu. Bayangkan, seorang pemain baru yang baru masuk tim langsung disorot seperti bintang sinetron tayang perdana, itu jarang terjadi. Namun, tentu saja ada realitas baru yang harus diterima Mega, yaitu posisinya kini bukan lagi satu-satunya tumpuan. Ia harus berbagi peran dengan para pemain top lainnya di Manisa. Sebagai reporter, saya bisa bilang, ini ibarat anak kos yang biasa masak mie instan sendiri, tiba-tiba pindah ke rumah makan Padang. Banyak pilihan lauk, semua enak, dan Mega tinggal pilih. Tantangan barunya justru bagaimana menyesuaikan diri dalam harmoni tim besar. Positifnya, Mega tidak perlu keluar tenaga berlebihan seperti sebelumnya, cukup memaksimalkan peluang saat bola datang. Keuntungan lain, stamina lebih terjaga, mental lebih tenang, dan peluang cedera menurun. Nah pemirsa, kalau dulu Mega harus jadi one woman show, sekarang dia bagian dari orkestra megah. Dan siapa sih yang gak suka jadi bagian dari band besar, asal jangan disuruh nyanyi dangdut di tengah konser rock. Malam penuh sorakan tercipta di markas Manisa BBSK ketika Megawati tampil memukau. Dari tribun VIP, pemilik klub Manisa tampak begitu sumringah, bahkan beberapa kali berdiri sambil tepuk tangan. Istrinya yang duduk di samping juga tidak ketinggalan, ikut bertepuk tangan sambil tersenyum lebar, seperti baru saja dapat diskon belanja 90%. Pemilik klub bahkan berkata bahwa Mega luar biasa, bermain dengan hati dan menghibur seluruh keluarga. Nah, kalau sudah sampai istri bos klub ikut terbawa suasana, itu tanda investasi mereka ke Mega benar-benar tepat sasaran. Reporter jadi mikir, ini bukan hanya pembelian pemain, tapi seperti beli paket all-in. Dapat poin, dapat hiburan, dan dapat nilai komersial. Lucunya, ada penonton yang bilang, Mega tidak hanya bikin bola jatuh ke lantai, tapi juga bikin hati bos Manisa jatuh kagum. Nah loh, jangan salah paham dulu. Kagum di sini tentu karena kualitas permainan, bukan yang lain. Suasana tribun VIP yang biasanya kaku dan formal mendadak berubah jadi penuh tawa dan tepuk tangan berkat aura Mega. Bahkan ada yang nyeletuk. VIP jadi mirip tribun ekonomi, hebohnya sama. Sorotan kamera malam itu memang tidak hanya tertuju ke lapangan, tapi juga ke kursi VIP yang tampak hidup. Pemilik klub Manisa seakan berubah jadi supporter garis keras, berdiri tiap kali Mega mencetak poin. Saking semangatnya, beliau hampir lupa kalau pakai jas mahal. Untung tidak sampai loncat ke lapangan.
Istrinya pun terlihat larut dalam euforia. Senyumnya terus mengembang sampai kamera menyorot berkali-kali. Kehadiran Mega ternyata bukan hanya berdampak pada performa teknis tim, tapi juga menciptakan hiburan dan energi baru bagi keluarga pemilik klub. Ada yang bilang kalau sudah istri bos ikut semangat, itu sama saja sudah ada restu dari petinggi internal. Dan semua tahu, restu istri itu lebih kuat dari kontrak sponsor. Lucunya, beberapa penonton berkomentar di media sosial, Mega main voli, bos Manisa main hati. Lagi-lagi jangan salah sangka, main hati di sini artinya ikut terbawa perasaan kagum, bukan urusan lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa Mega bukan hanya sekedar pemain, tapi magnet yang bisa bikin suasana VIP jadi cair, mirip acara arisan ibu-ibu, tapi versinya di tribun voli. Selain aksi gemilang di lapangan, ada satu hal yang tak kalah menarik, yaitu efek kepercayaan diri yang menular ke seluruh tim Manisa. Mega tampil percaya diri, spike kerasnya sering menembus blok lawan, dan servisnya membuat penerimaan lawan berantakan. Dampaknya, para pemain lokal Manisa jadi lebih pede juga. Seperti kata pepatah, semangat itu menular, dan Mega seolah jadi dokter vitamin bagi rekan-rekannya. Reporter jadi teringat analogi kocak, Mega kayak baterai isi ulang. Sekali main, semua anggota tim langsung kebagian energi ekstra. Tak heran, permainan tim terasa lebih kompak dan bersemangat. Mega berhasil membawa standar baru yang diikuti pemain lain. Dampaknya, Manisa kini bukan hanya punya wajah baru di lapangan, tapi juga punya aura baru di luar lapangan. Publik melihat Manisa berbeda, lebih berkelas, lebih solid, dan lebih seru ditonton. Nah, ini namanya efek domino versi voli. Satu spike Mega bisa bikin lawan tertekan, tim makin percaya diri, bos makin puas, dan penonton makin ribut. Lengkap sudah. Pemirsa, jangan lupa ada faktor komersial yang ikut bermain. Kehadiran Megawati membawa dampak langsung terhadap popularitas Manisa BBSK di media sosial. Jumlah pengikut klub melonjak drastis, interaksi meningkat berkali lipat, dan pasar merchandise mulai berkembang. Di tribun stadion pun, warna merah putih mulai terlihat bertebaran berkat dukungan diaspora Indonesia di Turki. Bayangkan, tribun lokal tiba-tiba jadi kayak miniatur GBK versi ekspor. Para investor melihat hal ini sebagai peluang besar. Manisa bukan lagi sekedar klub Turki, tapi kini punya pasar Asia. Lucunya ada yang bilang kalau Megawati ini ibarat paket wisata gratis. Bawa budaya, bawa fans, bawa sponsor sekaligus. Para penggemar Indonesia pun makin kreatif. Mereka membawa bendera dan yel-yel yang bikin suasana stadion makin meriah. Gabungan antara supporter lokal dan diaspora bikin pertandingan serasa karnaval. Kalau sudah begini, klub bukan hanya dapat tambahan poin di lapangan, tapi juga tambahan angka di neraca keuangan. Ternyata spike Mega bisa bikin bola jatuh sekaligus bikin grafik penjualan merchandise naik. Suasana tribun VIP semakin memanas ketika beberapa investor besar terlihat ikut bertepuk tangan dan tersenyum puas setiap kali Mega dan tim Manisa mencetak poin. Usai pertandingan, diskusi seru terjadi di area kehormatan dan mayoritas sepakat bahwa Manisa layak mendapat suntikan dana tambahan. Salah satu investor bahkan berkata dengan optimisme, "Tim ini punya potensi luar biasa, Mega membawa standar baru." Nah, kalau sudah investor yang bicara, itu biasanya bukan sekedar basa-basi, tapi kode keras bakal ada transfer dana. Reporter sempat mendengar celetukan kocak dari salah satu tamu VIP. Mega ini kayak mesin ATM, makin lama main, makin banyak saldo masuk. Tentunya ini bukan literal, tapi gambaran betapa besar efek finansial yang dibawa. Para bos sponsor pun semakin percaya dan suasana jadi seperti rapat bisnis yang disisipi konser gratis. Tidak hanya keuntungan di lapangan, Mega juga menghadirkan keuntungan di meja rapat. Dan itu membuat posisi Manisa semakin kokoh sebagai klub dengan masa depan cerah. Manajemen klub Manisa kini semakin mantap melangkah dengan senyum lebar. Mereka mengumumkan rencana besar, termasuk memperluas jaringan sponsor internasional. Semua ini tidak lepas dari efek Mega yang begitu terasa. Pemain lokal tampil makin solid, sponsor makin percaya, dan suntikan dana pun diyakini segera mengalir deras. Bisa dibilang, Mega bukan hanya penguat serangan di lapangan, tapi juga penguat keuangan di luar lapangan. Lucunya, ada wartawan lokal yang berseloroh.
Kalau Mega disuruh jadi Menteri Ekonomi, mungkin anggaran negara langsung surplus. Tentunya ini hanya bercanda, tapi mencerminkan betapa besarnya pengaruh Mega bagi klub. Tidak hanya soal poin, tapi juga citra klub yang makin mendunia. Mega menjadi wajah baru Manisa, ikon yang membuat orang rela antre tiket hanya untuk melihat aksinya. Bayangkan, satu pemain bisa membuat klub jadi pusat perhatian internasional. Ini bukan sekedar transfer, ini transformasi. Dan di balik semua itu, Mega tetap tampil santai, seakan-akan yang dia lakukan hanyalah bermain voli seperti biasanya. Kini publik voli, baik di Turki maupun di Indonesia, menanti dengan penuh antusias debut resmi Megawati di Liga Voli Turki musim 2025-2026 yang akan dimulai Oktober mendatang. Semua mata tertuju pada sang Anadolu Megatron. Apakah ia akan terus konsisten menunjukkan performa gemilangnya? Reporter jadi teringat peribahasa, harapan besar datang dengan tekanan besar. Tapi Mega sepertinya justru menikmati tekanan itu. Ia terlihat santai, penuh percaya diri, dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Bahkan beberapa pengamat menyebut, Mega bisa jadi kunci untuk membawa Manisa melangkah lebih jauh di Liga. Fenomena ini membuat publik bertanya-tanya, apakah Mega hanya akan jadi bintang baru atau malah jadi legenda? Suasana penuh antisipasi ini mirip menunggu konser band favorit. Tiket ludes, bahkan sebelum acara dimulai. Mega sudah berhasil mencuri hati penonton, investor, bahkan bos klub. Tinggal kita tunggu apakah di laga resmi nanti, ia akan benar-benar membuktikan bahwa semua hype ini bukan sekedar kebetulan. Nah, kalau Mega bisa menjaga performa, jangan kaget kalau Tribun Turki nanti serasa Tribun Senayan. Pemirsa, dari laporan panjang ini bisa kita simpulkan bahwa kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di Manisa BBSK bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal energi, hiburan, dan peluang bisnis. Ia telah membuktikan diri sebagai pemain yang bisa membuat lawan keteteran, penonton terhibur, bos klub bahagia, dan investor semakin yakin. Sebuah paket lengkap yang jarang dimiliki klub manapun. Namun, di balik semua pujian, Mega juga menghadapi realitas baru. Bukan lagi menjadi satu-satunya bintang, melainkan bagian dari tim hebat yang kolektif. Justru dari sinilah peluang besarnya lahir karena ia bisa berkembang lebih matang tanpa tekanan berlebihan. Dengan semua sorotan yang tertuju padanya, Mega tetap tampil rendah hati dan fokus. Reporter hanya bisa berkata, jarang ada pemain yang sekaligus jadi magnet olahraga dan magnet finansial, apalagi dengan tambahan selera humor yang muncul dari setiap momen. Nah, kalau boleh saya selipkan sedikit kelakar di akhir, Mega ini bukan hanya Megatron, tapi juga mega deal bagi Manisa. Jadi, tunggu saja, apakah musim ini akan jadi musim sejarah yang penuh kejutan? Kita lihat bersama.